Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah kasih yang tidak terpisahkan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-39e yang demikian bunyinya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, poin penting dari firman Tuhan itu apa? Yang pertama, bahwa kasih Tuhan Allah itu terikat secara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 14. Yang kedua, penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan kita tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 35. Yang ketiga, orang percaya yakin bahwa mereka itu adalah lebih dari pemenang. Karena kasih Allah selalu ada di dalam dirinya. Melalui tantangan apapun, dia lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Poin yang keempat, kasih Tuhan Yesus itu abadi, memberikan kepastian bagi orang yang beriman. Imannya itu adalah kekal. Yeremia 31 ayat 3. Bahkan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, praktek nyata dari orang-orang yang percaya ini bahwa kasihnya kepada Tuhan Allah tidak terpisahkan. Prakteknya apa? Satu, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup, orang percaya selalu memiliki damai sejahtera karena dia yakin Roh Kudus yang berikan damai sejahtera ini ada di dalam dirinya. Roma 8 ayat 35. Yang kedua, mempraktekkan kasih kepada setiap orang. Walaupun itu musuhnya tetap dikasihi. Itu kesaksian orang percaya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Yang ketiga, membantu pelayanan sesama itu. Tidak dengan pamrih apapun. Dia dengan kasih membantu siapapun. Karena itu sebagai respon kasih dari Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 5b. Kemudian yang keempat, prakteknya. Pada masa sulit, pada saat penderitaan, dia tetap mengandalkan doa. Karena itu suatu kekuatan rohani, doa ini kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditinggalkan mereka. Filipi 4 ayat 6-7. Nah, saudara, sekarang sebagai kesimpulan, apa orang yang percaya tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah? Itu kesimpulannya apa? Iman orang percaya tidak hanya iman pada hal-hal yang tenang atau hal-hal yang senang, enggak. Di dalam masa kesulitan, di dalam badai kehidupan yang dahsyat, kasih orang percaya tetap nampak. Yang pertama. Yang kedua, kasihnya dibuktikan di tengah sesama. Itu tidak akan luntur karena apa? Dia diilhami, dia diterangi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kesimpulan ketiga, doa percaya itu adalah gaya hidupnya. Sehingga segala dalam masa baik atau buruk, doa itu selalu nampak pada orang percaya. Kesimpulan yang keempat, hidup orang percaya yang dekat dengan kasih Allah terus itu adalah tenang. Ada damai sejahtera di dalamnya. Karena diilhami oleh benih ilahi di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, waspadalah kepada iblis. Karena manakala orang itu dekat dengan Allah, manakala kasihnya terus tidak terpatahkan, iblis tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara dia akan menghalangi kasihnya kepada Allah. Karena itu lawanlah kita dengan otoritas yang Tuhan berikan dan iman kita. Yang terakhir, saudara-saudara, bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Walaupun orangnya sudah mati, tapi kasihnya pada orang itu tetap. Istri yang sudah meninggalkan dunia, tapi kasih suami kepada istrinya tidak akan punah, tidak akan tergantikan. Dia terus mengasihi sampai akhir hayat. Immanuel. Saya akan terus berdoa untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya saudara dan saya kasihnya tidak terpatahkan oleh segala penderitaan dan kesulitan. Haleluya. Amin.